Jelaskan dong. Guan Yuking. Kamu kenapa? Apa kamu nggak enak badan? Maaf Tante, maaf. Ayah ibu aku pulang. Pulang ya? Udah makan belum? Sudah. Tunggu dulu, ayah mau ngomong sesuatu. Hari ini ayah harus bilang. Kamu pilih orangnya jago banget. Pilih orang apa? Kamu tahu nggak si Dadiao Bao? Ngeluarin jurus andalan. Dia suruh Lan Qiao buat merayu dia. Tapi dia nggak mau. Awalnya ayah mau ajak King Feng makan di rumah kita. Apa yang mereka bicarakan ayah dengar semua. Tebak gimana? King Feng itu orangnya benar-benar baik. Apapun yang dia bilang King Feng nggak tergoda. Ayah lihat bahkan kalau ayah nggak ada di sana. Dia juga nggak bakal tergoda. Si Dadiao Bao ini udah ngitung segala cara. Tapi anaknya ternyata nggak mau. Yuking, ayah udah ngomong panjang lebar. Kamu kok nggak ada reaksi? Aku harus bereaksi gimana? Bukan begitu, dia kan cewek juga. Kamu nggak ada rasa khawatir sama sekali, nggak tegang. Bukannya ayah udah bilang tadi, King Feng itu orangnya baik. Kalau begitu hubunganku sama dia juga bisa diuji. Anak kita ini tahu diri, santai aja. Ayah lihat ngomong-ngomong. Ayah nggak percaya sama anakmu ya? Ayah nggak percaya diri. Dia siapa sih? Dia sama aku beneran deh. Ayah bilang kita harus hati-hati. Jangan sampai kena tipu si Dadiao Bao. Biarpun ibunya ngapain aja. Anaknya di sini nggak perlu takut. Iya. Pergi sana, jangan ganggu di sini. Ini. Gimana? Akhirnya aku bisa nunggu hari ini, keren. Lihat. Bagaimana penampilanku? Siapa yang menikah? Kenapa kamu pakai yang mahal-mahal? Pelit, kamu lihat. Adik iparku masih muda, aku harus tampil rapi. Lagi pula nanti aku bisa pakai lagi. Untuk berbagai acara penting kan? Bisa dipakai lagi. Kalau kamu suka beli saja. Ini hadiah untukmu, lihat kakak iparmu ini baik hati. Aku akan pilih dasi lagi. Acara penting apa yang dia punya? Kalau dia suka. Aku lebih memanjakanmu. Dapeng bilang.
Apa? Semua rugi? Bukan. Kamu tenang dulu. Bagaimana aku tahu ini? Kakak iparku yang merekomendasikan. Apa masalahnya? Apa yang terjadi? Shenhao, kamu ngapain? Dana yang kamu rekomendasikan rugi total. Bukannya aku sudah bilang sebelumnya, produk investasi apapun kan, semua ada risikonya, harus sesuai kemampuan. Siapa yang seperti kamu beli banyak-banyak? Kamu ngomong apa sih? Aku minta kamu rekomendasikan apa? Dana ini kenaikannya. Itu sangat normal kan? Normal apa? Jangan bicara senaknya aku rugi, seperti ini, kamu cepat jelaskan ke temanku. Jelasin. Bukan pilihanmu yang salah, kenapa kamu salahkan Shenhao? Iya dong, ayo. Kamu cepat jelaskan ke temanku, kalau tidak aku tidak bisa hidup. Jangan bercanda ya. Cepat. Jangan bercanda lagi, nyetir. Jelasin apa sih kamu? Mobil. Halo 110? Kami kecelakaan di sini. Ada mobil yang terbalik. Ada yang terluka di sini, cepat datang. Astaga, mobilnya terbalik, mobil terbalik. Catat ya. Aku pulang, kamu sudah tidur. Yuking, kamu duduk di sini ngapain? Kamu bisa menemukan tempat ini. Kamu menangis. Tidak kok. Ada apa? Gak ada apa-apa. Pengen sendiri aja. Ayo pergi. Dokter bilang hasil pemeriksaan semua normal. Pingsan mungkin. Reaksi klinis gangguan psikologi stres. Maaf ya bikin kamu khawatir. Apa sih? Masalah di hatimu. Mau cerita sama aku nggak? Aku. Bisa nggak aku nggak cerita? Kalau mau lega. Harus ungkapin yang dipendam. Coba deh. Aku. Dari mana mulainya ya? Kamu bisa mulai dari Detail. suara atau seseorang. Detail suara. Suara. Aku. Aku ingat. Ada suara ambulans.
sama. Banyak lampu. Banyak orang. Sama darah. Tolong. Cepetan ambil keputusan Lao Guan. Jangan ragu lagi. Lao Guan, jangan ragu lagi. Cepetan. Lao Guan, ngomong dong Lao Guan. Ngomong dong. Lao Guan. Tolong. Selamatkan Yu Qing atau Zenlei. Plasma nggak cukup. Selamatkan anak dulu. Siap-siap operasi. Enggak. Enggak, Dok. Untung waktu itu aku nggak ketinggalan waktu pertolongan. Sekarang baru bisa selamat. Dokter melalui operasi minim invasif membuat saya pulih dengan baik. Saya masih bisa bekerja dengan baik. Karena adik saya dan alasan keluarga. Akhirnya Shen Hao tetap berpisah dengan saya. Hanya saja pilihan ayah saat itu membuat saya merasa saya tak pernah bisa menerimanya. Apa Paman Guan tahu? Apa kamu tahu tentang ini? Saya tidak ingin mengatakan padanya bahwa saya tahu. Saya juga tidak ingin memberitahunya. Saya hanya berharap semua hal ini bisa dianggap tidak pernah terjadi. Tapi saya selalu bisa mengingatnya sesekali. Setiap kali saya memikirkannya, hatiku sangat sakit. Saya benar-benar tidak bisa mengerti. Mencintai dua anak, apakah sulit sekali? Kita sudah saling kenal begitu lama. Tak pernah tahu kau menyimpan hal sebesar ini di hatimu. Memang terlalu lama dipendam. Sampai saya sendiri percaya, dan profesi saya juga tidak mengizinkan saya memiliki terlalu banyak emosi. Jadi, saya berusaha keras untuk melupakan, belajar untuk melepaskan. Tapi saya tahu, apakah saya sangat payah? Kamu lupa kalau kamu masih punya aku. Kenapa kamu tidak curhat padaku? Saya tidak ingin kamu khawatir. Saya juga tidak ingin tampak seperti orang yang lemah. Kita ini pasangan. Tak ada yang lebih kuat atau lebih lemah. Hanya saling bergantung. Apa setelah mengatakannya kamu merasa lebih baik? Bagaimana tekanan darah tempat tidur nomor 19 hari ini? Hari ini pasien normal. Pagi Lin Jie. Selamat pagi Direktur Gao. Lin Jie, apakah kamu melihat King Feng? King Feng sedang cuti. Cuti? King Feng cuti. Saat pertama kali saya mendengarnya reaksi saya sama seperti Anda. Kalau begitu kamu sibuk dulu ya? Baik.
Terima kasih. Seru nggak mainnya? Sudah lama nggak rileks seperti ini. Lihat itu apa? Halo Bu, ini punya Anda. Untuk saya ya. Itu. Lagu berikutnya ini untuk pacar saya. Nona Guan Yu King. Karena dia sio kelinci, jadi nanti aku mau sama dia jadi sepasang. Kelinci kecil yang saling mencintai. Baik, baik, baik. Cepat turun. Baik. Ayah ibu, kenapa kalian di sini? Aku minta tolong Pak San ajak Om Tante datang makan bareng. Ada apa sih, kenapa klien ngajak kita makan? Aku nggak tahu dia mau apa. Duduk dulu aja, ada apa-apa ngobrol pelan-pelan. Duduk-duduk, ayo baby. Makan dulu sambil ngobrol. Baik. Ayo lihat kalian ngobrol kerjaan. Ngapain panggil aku sama mamanya Baby Om? Hari ini kita nggak bahas kerjaan dulu. Bahas dulu waktu sekolah dulu. Masalah sekolah ya. Jangan-jangan kita dulu sekelas. Ayah beda generasi. Sebenarnya aku juga orang sini. Dulu sekolah di SMA CBI. Kelas 9.
Aku juga di kelas 9. Tempat dudukku. Di dekat jendela baris ketiga dari belakang. Di depanku duduk anak perempuan yang selalu ikat rambut ekor kuda. Paling suka pakai jepit rambut warna pink. Kamu? Siapa ini? Kamu Susi gendut. Baru ingat setelah ngobrol lama. Bei, kamu sama Pak Su. Teman sekelas SMA. Enggak dengar Pak Su bilang. Duduknya depan belakang. Kuncir kuda itu sudah lama sekali. Benar-benar tidak mengenalimu sama sekali. Sebenarnya aku diet dan fitness berusaha membangun bisnis. Semua itu untuk suatu hari. Ketika aku muncul kembali di depan Li Bei, aku punya kualifikasi untuk mengejarnya. Susu Cheng aku sudah punya. Bei kami dia sekarang sudah punya pacar. Suzong Bei kami. Benar-benar sudah punya pacar jadi hari ini. Hanya bisa minta maaf Lauli datang. Berseleng untuk Suzong sebagai permintaan maaf. Baiklah Suzong, maaf ya. Hari ini aku akan memberi kalian berdua pujian besar. Kalian berdua yang menolak Su Cheng itu memang lebih meyakinkan daripadaku. Ketua tadi penampilanku. Bagaimana? Kamu memotong Bei dan langsung bilang, anakku sudah punya pacar. Dengan tulus dan tegas. Langkah ini hebat bagus. Kalimat ini tidak bisa diucapkan oleh Bei sendiri. Harus kita sebagai orang tua yang mengatakannya. Meskipun Su Cheng mulai dari nol, dulu banyak menderita. Tapi sekarang sudah berbeda nilai dirinya. Ada di sana untuk orang seperti ini. Tidak boleh terburu-buru mengejar. Harus menunjukkan. Kekayaan tidak bisa merusak. Kemiskinan tidak bisa mengubah sikap dan karakter. Sehingga dia terhadap keluarga kami. Karakter mulia ini menghasilkan rasa hormat. Dia baru akan setia. Mengikuti cinta kamu. Ayah ibu, kenapa kalian bisa seperti ini? Beberapa bulan ini pendapatan harian Zenlei lumayan bagus, kenapa kalian masih bersikap seperti ini padanya? Pendapatannya bagus bisa dibandingkan dengan Su Cheng. Ayah kenapa tidak bilang apa-apa? Beberapa waktu ini kamu dan Zenlei sangat akur kan? Setiap hari keluar masuk bersama bergandengan. Makan juga selalu memberinya yang enak, bahkan memberinya paha ayam besar. Aku tidak suka Zenlei. Aku tidak suka paha ayam besar. Kamu? Zenlei ini dia masih yang utama. Yang penting orang tua merasa Zenlei saat ini. Dia masih agak tidak bisa diandalkan. Kami harus mencari cadangan untukmu. Kami Zenlei sangat perhatian padamu, kamu tidak punya hati nurani. Sayang. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Aku sangat marah. Bukan aku bilang kodasi, kamu memilih untuk sendirian sekarang. Sangat tidak bijaksana, dan sangat tidak etis. Tunggu, aku beri aku waktu biar aku kumpulkan uangnya. Oke. Berhenti, belum selesai. Saudara tetap saudara, tapi uangnya harus jelas. Benarkan uangmu yang sedikit itu? Kamu tahu uang awal aku berapa banyak? Dasi juga ada di sini. Paman Li, Anda datang pas Anda datang. Silakan duduk, ada urusan, aku duluan pergi bukan kamu. Kenapa kamu langsung pergi? Pergi, aku ada banyak urusan, masih sibuk. Silakan duduk baik-baik, aku pergi ya Zenlei. Kamu bayar tagihannya, aku pergi paman. Dah. Lele. Kamu ngobrol apa dengan bos kita? Apalagi ngobrol soal jadi kaya. Kamu bilang ke ayahmu dong, apa Anda diam-diam kenalin Bei ke pacarnya? Tidak ada. Ini omong kosong, tidak ada. Anda pikir Bei akan sembunyikan dari aku?
Anda benar-benar membuatku sedih. Anda tahu tidak, Lele? Aku pasti tidak ketua perusahaan kita. Dia mungkin punya pemikiran lain, tapi sebagai mertua, pasti tidak aku selalu di pihakmu. Aku pasti tidak akan mengkhianatimu. Kamu yakin? Tentu yakin. Lihat, Bebe sangat suka kamu, aku juga suka kamu. Aku yakin. Kamu mengerti tidak? Cepat bilang ke ayah. Barusan ngobrol apa dengan Dashi? Kuo Dashi sukses besar. Dia sekarang punya sumber barang buat website juga. Khusus jualan sepatu. Laris banget, biar dia ajak kita main. Aku barusan ngobrol sama dia soal itu. Dia sekarang investasi kecil tidak mau. Langsung tolak aku. Ya kita investasi lebih banyak dong. Sekarang masalahnya, aku juga tidak punya banyak ayah. Sekarang aku cuma punya satu mobil ini, itu pun Bebe yang beli. Aku lagi bingung nih, kalau nggak aku gadai aja. Jangan deh, mobil ini, kan uang Bebe sendiri yang beliin buat kamu. Nggak boleh aku tahu. Lele, kamu lihat ya Bapak selama ini. Udah nyoba banyak usaha sampingan kayak jualan rokok, jualan kenari, jualan minuman keras, tapi nggak ada yang seuntung jualan sepatu. Sekarang daya beli anak muda emang gede banget. Kita udah cobakan. Kita juga udah dapat untung kan. Ini pasti bisa dipercaya. Bapak. Aku mau ngomong jujur sama Bapak. Bapak bisa percaya sama aku benar-benar terharu. Tapi masalahnya, kita sekarang nggak ada modal. Saatnya nyalain celengan rahasia aku. Aku mau kasih tahu rahasia nih. Bapak punya celengan rahasia. Enggak. Enggak, kamu lihat, enggak, kamu bikin aku kaget. Kamu ini tahu rasanya dikhianati kan? Iya, enggak hianat. Aku kasih tahu ya, ini jangan sampai mama tahu. Kalau mama tahu aku mati. Aku kasih tahu ya, asal kita kompak. Uangnya pasti bisa didapetin, tahu aja, kamu tenang aja. Aku nggak akan pernah hianat sama kamu, ini pasti beres. Masa depan kita cerah, pasti ada waktu buat dapat uang banyak. Iya kan, aku kasih tahu ya. Keren banget. Soal milih furnitur. Ini selera masing-masing orang. Ini terlalu personal, kita nggak bisa nentuin buat kamu, Om Tante. Kedepannya panggil aja aku Su.
Baby seleranya bagus kan? Pasti selera Om Tante lebih bagus lagi makanya hari ini. Aku sengaja minta Om Tante datang buat bantu aku milih. Li, kamu lihat Su. Udah traktir kita makan kita bantu. Ya udah seharusnya. Oke, makasih Om Tante. Lihat aja nggak usah mikirin harga. Tenang aja, aku bantu kamu milih. Bikin ribut aja. Bukan kamu kan suruh aku tunjukin sikap dingin dan berani. Sekeras apapun kamu orang juga harus bisa lihat. Bintang di kejauhan gelap gulita nggak kelihatan. Orang pasti kabur. Saya mengerti seperti bintang pagi itu. Mengerti ketua. Ini telepon untuk siapa? Anak perempuan. Apa yang kamu telepon dia untuk? Pada kesempatan penting seperti ini, apakah anak perempuan bisa tidak hadir secara pribadi? Apa kamu benar-benar berpikir orang lain ingin mendengar saranmu? Ranjang ini sangat nyaman. Mei Mei. Posemu sangat mirip dengan putri tidur. Bagaimana kalau malam ini kita tinggal di sini saja? Omong kosong. Ranjang senyaman ini. Kalau tidak bisa kita juga beli satu biar aku lihat berapa harganya. 73.999. Izinkan aku berbaring sebentar lagi, aku juga akan berbaring sebentar. Nyaman ranjang ini terlalu nyaman. Si kecil Su. Benar-benar punya selera. Ibu anak perempuan. Di sini cepat kemari. Mengapa baru datang? Ibu, Mengapa pengikut setia ini datang? Baiklah kau gadis mati. Mengapa begitu tidak peka apa yang dia lakukan di sini? Tuan Su ada di sini tabrakan mobil tabrakan apa? Bukankah katanya membantu Tuan Su memilih furnitur? Kebetulan Zenlei dan aku juga ingin membeli furnitur, mari kita pilih bersama. Kalian juga ingin membeli ya? Apakah lemari TV seharga 35.000 itu bisa dibeli olehmu? Atau yang 78.000? Ibu. Benda kecil seperti ini kami masih mampu membelinya kan? Apa kamu benar-benar punya ambisi? Dengarkan aku baik-baik. Jika kamu menikahi si kecil Su, bawa semua ini pulang. Tidak masalah. Si Castle Su. Bibi Su gendut. Bisa saja. Dulu semua orang bilang gendut adalah saham potensial. Dalam sekejap mata sudah berubah menjadi pria tampan besar. Aku juga lupa setelah SMA kita. Sepertinya belum pernah bertemu, ingat aku tidak? Tentu ingat Guan Zenlei. Aku ingat saat itu kamu duduk di belakang Bei. Pasti sering melihatnya diam-diam melipat burung kertas untukku. Merajut syal untukku, dan semacamnya, ingat tidak? Sudah lama tidak bertemu. Makan bersama sekali. Ya, kita harus makan bersama. Hari ini hari yang besar. Aku dan suamiku yang traktir. Dasar anak bodoh, ngomong apa sih? Belum nikah kok udah panggil suami. Mama aku gak sembarangan panggil. Beneran suamiku kok. Yang sah dan resmi. Mama, ini surat nikahnya. Mama. Li Bei. Kapan ini terjadi? Soal buku kakak itu aku belum balikin dulu ya. Soalnya setiap kali aku harus sembunyi-sembunyi. Ngeluarin dari pot tanaman ribet banget. Sudah kubilang simpan baik-baik buku kakinya, lihat sekarang. Nasib sudah terlanjur, gimana dong? Me. Mama. Cepat duduk Pak Direktur, ayo. Tenang ya. Tenang. Selamat ya kalian sejak Li Bei datang. Pilih satu sofa yang cocok sebagai hadiah. Hadiah pernikahan gak usah. Sofa bisa kami beli sendiri.
Teman lama, kasih angpau besar aja deh. Pelan-pelan. Mama, gimana, masih pusing gak? Jangan ngomong sama aku kalau mau. Aku hidup lebih lama, jangan ganggu aku. Mamaku sayang, jangan gitu dong. Aku sama dia udah nikah, kalian harus menyesuaikan diri dan terima kenyataan. Kok aku punya anak yang gak ada harapan begini? Nasibku ya mama. Di sekitarku memang ada cowok kaya yang ngejar aku, tapi aku gak suka sama mereka. Coba lihat deh orang kaya itu, seharian di luar urus bisnis, pulang kerja gak ketemu bayangan malamnya. Pulangnya mabuk-mabukan, emaknya asik apa gak bergaul. Gak bangun jaringan, gimana bisa cari uang? Kalau gitu berarti aku jadi burung kakang tua di sangkar dong. Aku gak tahan diperlakuin kayak gitu, aku cuma suka Zhenlei, tipe orang yang selalu ada di sampingku kapanpun, selalu mengutamakan aku. Meski dia gak banyak duit, tapi dia bisa memperlakukanku seperti putri kecilnya, tinggal di kandang jelek pun tetap bisa disebut putri. Kenapa enggak? Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Yang penting aku merasa bahagia. Kau pikir mudah menikah dengan orang kaya? Itu cuma tampilan luarnya saja. Di belakang layar siapa yang sedia yang nanti kalau aku diperlakukan tidak adil, menangis pun gak ada yang peduli. Oke. Aku gak mau ngomong sama kamu. Teori kamu banyak banget, nanti kalau kamu sudah tahu betapa mahalnya biaya hidup, kamu akan menyesal. Emma, aku cuma mau tanya satu hal. Selama ini menikah dengan ayah kamu menyesal enggak? Aku gak menyesal. Aku bawa kamu jadi kaya. Kau malah menarikku ke belakang. Dari mana kau dapat omongan itu? Jangan pikir aku gak tahu kamu dan mama suka sama Su Cheng. Benarkan aku, bukan aku selalu mendukung pernikahanmu dengan Bei Bei. Uang tabunganku kau yang pegang kendali itu membuktikan apa? Membuktikan kita satu hati. Seperti kata pepatah, hati seseorang ada di mana, uangnya akan dipakai di situ. Hubungan kita berdua ini sudah melewati ujian uang. Begitu pikirmu ayah mulai sekarang. Jangan pernah mengkhianatiku. Apa sih artinya mengkhianati? Lei, kemari. Ma, ada apa? Karena Li Bei diam-diam dengan ayahnya dan mendaftarkan pernikahan denganmu, kamu harus memberi kami penjelasan. Penjelasan apa ayah? Ibu minum teh dulu. Oke. Tuangkan untuk mertua. Oke, baik, benar-benar. Teh ini enak juga. Ayah ibu, Nikmati perlahan. Oke. om tante juga ada di sini. Akhirnya kau datang, Yuking, duduk. Keluarga kita ada kabar gembira. Kabar gembira apa? Zhenlei dan Bei Bei sudah menikah. Serius? Lihatlah. Kak, ayah dan ibu makan buah, baiklah. Terima kasih. Lihat betapa penurutnya Bei Bei. Benar. Baiklah bocah nakal Bei Bei Zhenlei. Selamat untuk kalian. Terima kasih, Kak. Keluarga baru anak-anak sudah mengambil sertifikat pernikahan. Bagaimana kalau urusan selanjutnya kita percepat sedikit? Lagi pula kita Ingin segera memiliki cucu. perasaan ini sama. Benar sekali. Keluarga baru benar. Memang seharusnya kita mempercepat, siapa tahu. Zhenlei, apa pendapatmu? Ayah, begini pemikiranku, aku merasa sekarang penghasilanku dan segala aspek lainnya cukup stabilkan. Aku juga bisa membayar tunai bulanan. Nah, soal rumah ini, apakah bisa dipindahkan lebih cepat ke namaku? Jadi kapan kamu ingin pindah nama? Tentu saja semakin cepat semakin baik. Aku juga ingin punya bersama Bei Bei rumah kecil yang menjadi milik kita berdua. Benar juga, lihat, seorang pria harus punya rumah sendiri. Punya istri dan anak, itulah tanda kedewasaan yang sesungguhnya. Baru bisa lebih bertanggung jawab, menurutmu bukan? Betul sekali. Kami hanya punya satu putri kesayangan. Kami tidak berharap dia menikah dengan kekayaan besar, tapi bagaimanapun juga dia harus punya sarangnya sendiri. Setelah dia punya sarangnya sendiri, pernikahannya akan terasa lebih mantap. Benar sekali ini. Yuking, bagaimana menurutmu? Cukuplah begitu. Lagi pula rumah itu awalnya disiapkan untuk Zhenlei menikah. Kan supaya dia mandiri lebih cepat. Makanya kami usulkan agar pemindahan nama dilakukan setelah 3 tahun. Ini kami semua memahaminya.
Tapi lihatlah sekarang betapa dewasanya Zenlei. Dan mereka sudah mengambil sertifikat pernikahan. Sebagai satu keluarga, kita harus saling percaya. Saling mendukungkan ini. Kalau ayah masih kurang yakin, ayah akan memberikan jaminan untuk Zenlei. Apa maksud ayah memberi jaminan? Pernikahan Zenlei dan Beibei bukan hanya menemani, tetapi juga sebuah tanggung jawab. Sudah waktunya dewasa. Saya punya tugas terbang besok begini. Tunggu saya pulang dari penerbangan ini. Senin saya akan mengurus pengalihan rumah untukmu. Kakak kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau begitu kita sepakat minggu depan. Kita bertemu di depan pintu kantor perumahan. Bagaimana ayah? Hari ini pesan apa saja anak yang bayar. Kamu hebat, terima kasih banyak kepada kakakmu. Terima kasih kak, terima kasih. Saya mau makan yang mahal. Mertua cepat-cepat ayo, saya ambilkan untukmu. Oke. Nenek Kiao pelan-pelan Kiao nenek Kiao. Dokter Su ini nenek saya. Halo Nenek Lan. Orang baik tolong. Selamatkan anak saya. Anda harus menyelamatkannya. Iya dokter, tolong. Tolong selamatkan kakak Lan kami, Anda harus menyelamatkannya. Sangat tidak mudah. Tenang, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tapi operasi ini akan memakan waktu lama, kalian bisa menunggu di ruang tunggu keluarga. Istirahatlah dengan baik, pasien masih membutuhkan kalian setelah operasi. Dokter Su, terima kasih tolong. Terima kasih dokter. Tenanglah.